Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erinda Prasista Ekananda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai substansi hereditas penurunan sifat biologis. Jika kita perhatikan, terdapat banyak perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang memiliki ciri-ciri postur tubuh tinggi, pendek, ada yang memiliki rambut lurus, keriting dan bergelombang, ada yang memiliki bentuk wajah oval, lonjong, bulat, ada yang memiliki kulit putih, sawo matang, kuning lasat. Perbedaan ciri-ciri ini dikontrol oleh gen. Gen yaitu mewarisi sifat dari orang tua ke keturunannya. Substansi genetik adalah materi yang menjelaskan konsep gen, DNA, dan kromosom, serta menjelaskan hubungan gen, DNA, RNA, polipeptida, dan sintesis protein. Peta konsep substansi genetika. Substansi genetika berupa kromosom. Nah, kromosom dibedakan menjadi genosom dan autosom. Kromosom terdiri dari kromatid. Kromatid terdiri dari kromatin, kromatin terdiri dari solenoid, solenoid terdiri dari nukleosom, dan nukleosom terdiri dari protein, protein dan DNA. Nah, protein ini berupa histon dan non-histon, sedangkan DNA berupa gen. DNA mengalami replikasi dan sintesis protein. Kromosom adalah struktur dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan berbagai protein terkait yang merupakan informasi genetik suatu organisme. Berikut ini merupakan gambar dari kromosom. Pada lengan kromosom terdapat sentromer yang fungsinya sebagai penghubung antara kromonema. Pada sentromer terdapat konektor, yaitu tempat melekatnya kromosom pada benang gelendong. Lokus gen adalah tempat membawa sifat atau keturunan. Kromonema adalah pita spiral tempat kromiol dan kromomel atau granula besar. Kromiol atau granula kecil merupakan kromosom yang sedikit mengalami penebalan. Matriks yaitu cairan endoplasma yang memadai. Bagian tambahan pada ujung kromosom disebut satelit. Bentuk-bentuk kromosom yang pertama akrosentrik. Sentromer terletak terminal atau di dekat ujung kromosom. Yang kedua, metasentrik. Sentromer terletak pada tengah-tengah kromosom median. Yang ketiga, telosentrik. Sentromer terletak di ujung kromosom. Kromosom hanya mempunyai satu buah lengan. Yang keempat, submetasentrik, yaitu sentromer terletak submedian ke arah salah satu ujung kromosom. Tipe dan jumlah kromosom manusia. Ada dua, autosom dan gonosom. Autosom memiliki jumlah sebanyak 44 buah atau 22 pasang. Gonosom meliputi kromosom X dan kromosom Y. Jumlah gonosom 2 buah atau 1 pasang untuk laki-laki XY dan untuk perempuan XX. DNA atau asam deoksiribonukleat merupakan makromolekul yang tersusun atas nukleotida sebagai molekul dasarnya yang membawa sifat gen. Berikut ini merupakan gambar dari DNA. Terdiri dari dua utas benang polinukleotida yang saling berpilin membentuk heliks ganda atau double helix. Struktur seperti tangga, gula sebagai ibu tangga, anak tangganya adalah basa nitrogen. Gen adalah suatu unit pewarisan sifat berupa segmen tertentu dari DNA yang terletak dalam kromosom. Manusia terdiri dari sel. Di dalam sel ada inti sel manusia. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Di dalam kromosom terdiri dari untaian DNA yang sangat panjang. Potongan-potongan dari DNA ini adalah lokus gen. Berikut ini adalah hubungan gen, kromosom, dan DNA. Nah, ini manusia. Di dalam manusia terdiri dari sel-sel. Nah, di dalam sel ada inti sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Di dalam kromosom terdiri dari untaian DNA yang sangat panjang. Potongan dari DNA ini adalah lokus gen. Nah, kromosom itu sendiri adalah suatu struktur molekul yang berisi DNA di mana informasi genetik di dalam sel disimpan. Gen
merupakan sepenggal DNA yang diseliputi dan diikat oleh protein, serta berfungsi sebagai zarah penentu sifat organisme. RNA atau asam ribonukleat adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal yang tidak berpilin. Berikut ini merupakan perbedaan antara RNA dan DNA. RNA terletak di inti, sitoplasma, ribosom, mitokondria, dan kloroplast. DNA terletak pada inti, mitokondria, dan kloroplast. Fungsi dari RNA yaitu sintetis protein. DNA membawa kode genetik dan sintetis protein. Struktur RNA dan DNA terlihat jelas pada gambar berikut ini. RNA memiliki struktur tunggal, sedangkan DNA double helix. Komponen gula RNA ribosa, sedangkan DNA yaitu deoksiribosa. Basa nitrogen pada RNA terdapat dua, yaitu purin dan pirimidin. Purin meliputi adenin guanin, sedangkan pirimidin meliputi uracil dan sitosin. Pada DNA terdapat dua juga, purin dan pirimidin. Purin meliputi adenin dan guanin, pirimidin meliputi timin dan sitosin. Jumlah RNA berubah-ubah, sedangkan jumlah DNA tetap. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.